Alhamdulillahirobbilalamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu khitan wajib atau sunnah. Nah makanya lanjut terus ya tausiahnya ya. Tadi sebelumnya guru-guru kita sudah menjelaskan bagaimana sih hukumnya wanita haruskah khitan atau tidak dan bagaimana perayaannya wajib atau tidak. Nah Ustadz Syam langsung menyambung ya tadi ya sebelum Langsung menyambung. iklan nih pertanyaannya. Kalau misalnya ada saudara atau kerabat kita yang baru mu'alaf di usia sudah dewasa atau sudah berumur, apakah dia tetap wajib untuk berkhitan? Mohon izin Ustadz Syam. Sampai guruku Ustaz Maulana, Ustazah Nada, Kak Aca, serta guru-guru kami bahkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Berkali-kali kami bacakan doa memperlancar lisan ini karena bahasan kita kayaknya lumayan sensitif, takut terpeleset lidahnya. Jadi subhanallah, kalau laki-laki mu'allaf, ada teman kita misalnya datang, Ustadz Sam pengen masuk Islam. Ya kemarin sempat juga ada teman yang mau masuk Islam. Ya, akhirnya kita syahadatkan, kita tuntun untuk bersyahadat. Kemudian kita langsung menyampaikan, tidak langsung saya sampaikan masalah khitan ini. Karena takutnya belum kuat mentalnya. Belum kuat mentalnya untuk yang namanya menghadapi, wah ditakut-takutin. Kan teman-teman tuh biasanya kalau anak nongkrong gitu ya, ada temennya mau masuk Islam langsung dia tuh, lu kalau masuk Islam disunat dulu loh. Lu kalau ini gini. Lu kalau masuk Islam, akhirnya dia berpikir, saya masuk Islam itu ku maaf dipotong, kalau saya keluar Islam bisa dipenggal kepalanya karena murtad. Jadi orang takut itu, masuk Islam salah, keluar Islam juga salah. Maka dipersiapkan mentalnya. Jadi banyak sekali kisah-kisah di zaman Rasulullah SAW, kisah-kisah seperti ini. Tidak ada juga ceritanya Rasulullah itu mengislamkan satu kampung. Kan orang-orang kan pada saat itu ketika Rasulullah datang, lalu mereka Islam beramai-ramai gitu ya. Jadi mu'allaf massal. Nggak ada tuh setelah itu langsung sunatan massal, nggak ada. Jadi nggak ada ceritanya Rasul datang ke suatu tempat, mengislamkan satu kampung, misalnya mereka berjumlah 100 orang, tiba-tiba Rasul, ya karena semua sudah bersyahadat langsung kita sunat 100 orang. Nggak ada ceritanya. Jadi kuatkan mental mereka dulu. Jadi subhanallah, kalau mereka mu'allaf, maka mereka diberitahu bahwa khitan itu adalah wajib. Khitan itu adalah wajib bagi laki-laki. Kenapa? Karena dia hendak melaksanakan sholat. Sholat itu syarat sahnya harus bersih daripada najis. Sedangkan ketika seseorang sholat belum dikhitan, maka masih ada najis yang menempel pada maaf kemaluannya. Maka subhanallah, jikalaupun ini kasus khusus ya, bukan berarti yang tadi bertanya anak SMA nggak mau sholat jadi nggak mau sunat akhirnya begini juga solusinya, enggak. Ini kalau mu'allaf gitu ya. Jikalaupun dia belum kuat mental untuk yang namanya khitan atau sunat, maka yang kedua opsinya setiap mau sholat, setiap mau berwudu, maka dia harus wajib untuk membersihkan maaf kemaluannya. Jadi maaf sekali disampaikan bahwa bagian itu harus benar-benar dibersihkan sebagaimana dia yang namanya membersihkan kotoran-kotoran setelah dia buang air kecil atau tohara atau istinja. Maka istinjanya harus lebih teliti dibandingkan orang yang sudah sunat. Jadi benar-benar harus teliti membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada. Itu opsi kedua. Namun tetap untuk menyampaikan bahwasanya khitan itu wajib. Ini orang masuk Islam jangan ditakut-takutin. Orang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, mereka datang, ya Rasulullah ubayyuka ala sholatain. Ya Rasulullah saya mau masuk Islam, saya cuma mau sholat 2 kali sehari. Boleh enggak? Saya enggak sanggup 5 kali sehari. Kata sahabat, enggak ada diskon bro, harus 5 kali sehari. Kata orang ini, aduh males gue, saya cuma mau 2 kali sehari aja, boleh enggak? Kata Nabi SAW, ya udah boleh. Yang penting masuk Islam dulu, jangan ditakut-takuti mentalnya. Akhirnya apa? Setelah dia 2 kali sehari sholat, mereka pun menikmati yang namanya 5 kali sholat. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah khitan menjadi syarat wajib menikah bagi seorang mu'allaf? Karena dalam rukun nikah ini tidak ada. Maka subhanallah ditanyakan begini, ada wanita dilamar sama laki-laki. Ini buat teman-teman cewek yang ada di luar sana ya, teman-teman akhwat yang ada di luar sana. Kalau ada yang mau melamar lalu dia adalah dari kalangan non muslim dan dia berjanji mau masuk Islam, maka perlihatkan keseriusannya dengan cara minta dia berkhitan. Saya baru yakin kau masuk Islam kalau kau mau sunat.
Kalau kau tidak mau sunat, saya tidak yakin. Saya mungkin ragu-ragu. Mungkin kau masuk Islam hanya karena mau menikahi saya. Tapi kalau setelah kau sunat, maka saya baru yakin bahwa kau benar-benar masuk Islam. Bukan karena mau menikahi saya, tapi kau tulus mau masuk Islam. Jadi jadikan itu adalah syarat pranikahnya. Masya Wallahu ta'ala Allah. alam. Jadi balik lagi kita harus sabar-sabar ngasih edukasi juga ya Ustadz Syam Bener. ya. Namanya orang baru jangan Benar, dikagetin. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Sama-sama. Syam. Ya, jam